Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan lanjutan atau sedikit penjelasan terkait video yang sebelumnya, dan kami mengambil tema yaitu adab dalam berilmu, dan berdasarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah memberikan penegasan dalam sebuah hadis, yaitu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi setiap muslim diwajibkan memiliki ilmu, dan setiap manusia juga pastinya akan memberikan dan menempuh mengejar sebuah ilmu. Tentunya dalam berilmu juga itu wajib disertakan dengan adab. Di sini saya akan sedikit memberikan atau sedikit menjelaskan terkait adab-adab dalam berilmu. Yang pertama yaitu adalah adab meluruskan niat atau niatus sholihah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berkata, sebuah perbuatan dinilai berdasarkan motivasinya atau niyah, dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Mereka yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan membalas orang tersebut. Namun mereka yang hijrah karena hal yang bersifat duniawi atau wanita yang akan dinikahi, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan itu dia adalah hal pertama yang wajib disertakan dalam mencari ilmu dan memiliki ilmu, yaitu memiliki niat yang baik, dan niat tersebut akan selaras dengan apa yang akan kita kerjakan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan yang terbaik atau ihsan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan ihsan dalam segala hal. Jika kalian berperang, maka lakukanlah yang terbaik. Jika sedang menyembelih hewan, maka lakukan juga usaha yang terbaik. Salah satu dari kalian mengasah pisaunya, sedangkan yang lain menenangkan hewan yang akan disembelih. Jadi selain niat, usaha terbaik juga harus dilakukan tiap muslim saat menuntut ilmu. Usaha terbaik akan mendapatkan hasil juga yang terbaik. Selanjutnya yaitu adalah tawakal atau menyerahkan hasilnya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Syekh Mahmud As-Sahwi juga mengungkapkan bahwa tawakal artinya percaya sepenuhnya kepada Allah. Jadi apapun yang ditetapkannya Allah Subhanahu wa taala atas usaha dalam mencari ilmu, seorang muslim sudah pasti sepatutnya menerima hal itu dengan keikhlasan. Sebab semua yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung hikmah di baliknya. Pasti Allah memiliki jalan yang terbaik untuk kita semua. Yang selanjutnya yang paling penting adalah menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Begitupun dalam hal berilmu dan mencari ilmu. Sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk memerhatikan aturan yang telah diisyaratkan dalam Islam dan meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, terutama dalam melakukan dan mencari ilmu. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 pun Allah pernah menyampaikan, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi dalam berilmu pun kita sepatutnya menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yang selanjutnya yaitu berdoa supaya terhindar dari malas dan kesulitan. Adab mencari ilmu dalam Islam selanjutnya adalah berdoa supaya terhindar dari malas dan kesulitan saat menuntut ilmu. Dan ada doanya juga yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal aji wal kasali wal bukhli wal jubni wadala iddaini wa gobalatir rijal. Jika menemui kesulitan, doa ini bisa dibaca untuk memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa supaya terhindar dari malas dan kesulitan. Tentunya setiap seseorang yang akan melakukan kebaikan, akan melakukan sesuatu juga pasti akan tidak terhindar dari sebuah rasa malas. Jadi tentunya kita juga harus berdoa kepada sang pencipta kemalasan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala, agar terhindar dari kemalasan dan kita dapat melanjutkan apa yang kita inginkan dan kita tujukan. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala atau husnuzon. Karena dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi kembali lagi kepada tawakal tadi, bahwa kita tentunya harus menyerahkan diri kepada Allah dan juga tetap harus berprasangka baik, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu mengamalkan ilmu yang dimiliki, karena setiap ilmu juga pastinya akan sia-sia jika tidak diamalkan. Maka amalkanlah ilmu, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat berguna bagi orang yang lainnya atau orang di sekitarnya. Seperti itu. Dan juga tidak lupa adalah banyak bertanya dan juga terus mengasah ilmu sejauh mungkin. Dan ada pepatah bilang, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, begitu. Jadi dalam istilah tersebut mengindikasikan bahwa ilmu itu dapat dicari kapanpun dan dimanapun. Dan carilah ilmu sebanyak-banyaknya, dan bahkan ilmu itu tidak terbatas oleh usia. Yang terakhir adalah memiliki atau mendapatkan ridho dari orang tua, karena ridho Allah turun dengan ilmunya
atas dasar dan atas ridho orang tua, karena ridho orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.